Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 4 Kota Bengkulu, Bapak Saiful Maliki MPD. Yang kita hormati Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum Ibu Anita Ratna Indrasari Sitorus MPDSI. Yang kita hormati dan kita banggakan Ibu Duta Pembatik SMA Negeri 4 Kota Bengkulu, Ibu Hermis Paris SPD dan Ibu Herlika SPD, serta peserta dari kegiatan sosialisasi dan kolaborasi. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kegiatan sosialisasi dan kolaborasi pembatik di SMA Negeri 4 Kota Bengkulu dimulai. Marilah kita buka dengan sama-sama melepaskan nafas basmalah. Sambutan Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kota Bengkulu kepada yang kita hormati Bapak Saiful MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu peserta, khusus Paris SPD dan Herlika yang kita ya sahabat rumah belajar terkhusus Hai teman-teman, SMA Negeri 4 Kota Bengkulu. Pertama dan paling utama, mengawali segala aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita tidak bosan-bosannya memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, atas segala limpah rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi ini kita masih diberikan satu kenikmatan, terutama dengan sehat, sehingga dapat menjalankan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Insyaallah dengan senantiasa bersalawat pada beliau dan juga akan senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau yang bisa nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama, saya mengucapkan terima kasih dan sekaligus memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bu Hermis Paris dan Bu Herlika sebagai sahabat rumah belajar dalam sosialisasi dan kolaborasi pembatik yang telah sosialisasikan, yang telah berbagi dengan Bapak dan Ibu di SMA Negeri 4 Kota Bengkulu ini. Sesungguhnya memang inilah perlunya Ibu Hermis Paris dan Bu Herlika ini, khusus dalam ruang lingkup SMA Negeri 4 Kota Bengkulu ini kan mensosialisasikan sekaligus mengkolaborasikan apa itu pembatik. Jadi mungkin ada yang belum paham dengan pembatik itu,
batik kelima. Padahal sesungguhnya membatik itu adalah proses pembelajaran yang berbasis teknik informasi dan komunikasi. Nah, tentu nanti mungkin Bu Musparis dan Bu Erika yang akan menyampaikan secara detail, mensosialisasikan apa itu pembatik, lalu apa sih manfaat atau motivasi sehingga pentingnya disosialisasikan pembatik ini. Sebenarnya kalau Bapak Ibu masuk ke melaksanakan proses pembelajaran di kelas, kita tidak pernah mengintrospeksi. Jadi selalu anak-anak itu kita paksakan, pokoknya anak-anak masuk dalam kelas tertib, ikuti pembelajaran. Padahal kita selama ini juga tidak pernah, atau mungkin kita terlupakan mengintrospeksi proses pembelajaran yang kita lakukan itu. Artinya memang salah satu dalam pembelajaran itu yang pertama, kalau dalam hubungan pendidikan itu proses belajar mengajar itu yang pertama menyenangkan dulu. Tapi kalau sudah tidak menyenangkan, jangan harap proses pembelajaran itu akan mencapai sesuatu, mencapai hasil sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ya. Nah, untuk untuk menimbulkan suasana atau mengkondisikan suasana pembelajaran itu supaya bisa menyenangkan dan menarik, itu banyak strategi dan banyak teknik, banyak pola yang bisa Bapak Ibu lakukan. Salah satunya adalah dengan pola pembelajaran formatif. Pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran itu sangat menarik. Contohnya misalnya kalau dalam proses pembelajaran sosiologi, ya mungkin bidang-bidang studi yang lain juga, terutama ilmu sosial. Kenapa anak-anak itu di dalam kelas itu, apalagi di jam-jam siang dan jam terakhir, ngantuk, malas mengikuti proses. Karena proses pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas itu sesungguhnya tidak menarik. Ya seperti saya katakan tadi, kata kuncinya itu pertama itu menyenangkan dan menarik. Kalau menarik, mata kita itu melek, ngantuk pun tidak. Sama kita membaca buku, Bapak Ibu. Kita baca buku itu kenapa baru satu halaman kita ngantuk? Karena kita membaca itu terpaksa karena ya kalau SMA mungkin karena besok ujian semester, kalau yang mahasiswa mungkin karena besok ujian tengah semester, luas, bukan didasari kalau membaca itu nawaitu membaca itu karena rasa ingin tahu. Kalau kita membaca itu nawaitu awalnya karena saya banyak pengen tahu menggali tentang pengetahuan itu, maka akan selalu penasaran terus, tapi sementara penasaran sehingga tidak membuat kita ngantuk. Nah begitu juga proses pembelajaran, kalau tidak menarik, tidak menyenangkan, maka itu juga
dia bosan dari pelajaran itu, mungkin tidak juga bisa kita 100% menyalahkan anak. Yang polanya kita, salah satu mempolanya dengan cara yang menerapkan pembelajaran berbasis pembagi nilai. Ya. Sosiologi misalnya mungkin Bapak Ibu bisa menayangkan video. Ini kan tidak lagi seperti itu, colong satu arah. Guru bersama jam 1 jam pertama sampai jam terakhir. Kalau 3 jam dan 2 jam mungkin akan tergantung. Apalagi ceramahnya juga serius. Tapi belajar sambil bekerja itu tidak menimbul 3 jam itu nggak terasa. Sosiologi mungkin anak bisa mengamati tayangan video misalnya. Pokok bahasa hari ini adalah materinya adalah konflik. Tayangkan video-video konflik. Suruh anak mengamati. Nanti setelah anak mengamati baru kita gali dari anak itu sendiri satu persatu. Apa yang bisa dia tarik kesimpulan dari video yang kita tayangkan tadi. Nanti baru kita sama-sama menyimpulkan. Jadi itulah yang dikatakan dulu hanya fasilitator dan dulu hanya sebagai motivator. Bagaimana dulu mau memberikan motivasi? Motivasi itu bukan hanya dengan ucapan, tapi dengan pola dan strategi yang kita lakukan juga kita motivasi anak supaya anak semangat belajar. Jadi itu sebenarnya Bapak Ibu. Mari kita ikuti nanti lebih detail, mungkin nanti Bu Hermes Paris dan Bu kita akan menyampaikan dan mensosialisasikan, kolaborasikan dengan Bapak Ibu, sehingga nanti harapan kita semua pola pembelajaran pembagi ini nanti bisa betul-betul kita implementasikan dan bisa kita bisa kita aplikasikan terkhusus di lingkungan sekolah kita selama depan kota Bengkulu. Mudah-mudahan nanti pengalaman yang diperoleh oleh Bagus Maris dan Ibu nanti bisa di dengan kawan-kawan bisa berbagi baik tentang istilah dan pengalaman berbagi di sekolah kita. Saya rasa itu saja sebagai latar sambutan dari saya. Selamat mengikuti Bapak dan Ibu. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat pada Ibu Bagus Maris dan Ibu. Kalau nanti dibagi dengan kawan-kawan apa yang untuk Bagus Maris dan Ibu dapatkan selama mengikuti kegiatan ini. Jadi kurang mohon maaf. Saya kira bila tahu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah 4 Kota Bengkulu, Bapak Saiful Maliki MPD yang sudah menyampaikan sambutan dan arahan terkait kegiatan ini. Acara berikutnya penyampaian materi, sosialisasi dan kolaborasi guru sahabat rumah belajar pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Kepada Ibu Hermes Paris SPD disilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMA Negeri 4 Kota Bengkulu, Bapak Saiful Maliki MPD, yang kita hormati juga Ibu Wakil Guru, Ibu Anita Ratna, dan terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Dan yang paling penting adalah terima kasih juga kepada rekan-rekan sekalian yang bersedia hadir pada acara sosialisasi dan kolaborasi kegiatan pelatihan pembatik level 4 yang berisi sosialisasi dan kolaborasi yang tentu saja ada kegiatan berbagi di sini. Baik, Bapak Ibu, yang pertama saya sampaikan adalah tadi Bapak Kepala Sekolah menyampaikan bahwa kira-kira latar belakang apa sampai saya dan Ibu Hendrika mengikuti kegiatan pembatik dan alhamdulillah akhirnya sampai di level 4 ini. Mungkin secara pribadi saya adalah orang yang mendapatkan imbas
dari Ibu Handika yang dulu pernah mengikuti pembatik di tahun 2021 dan juga sampai pada level 4, dan saya salah satu imbas. Nah, pada tahun ini alhamdulillah juga atas bantuan Ibu Handika saya sampai juga di level 4, yaitu sosialisasi, kolaborasi, dan tentu saja berbagi. Nah, pembatik ini seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi adalah pembelajaran berbasis TIK. Nah, di sini ada level-level yang telah kami ikuti, dan tentu saja level itu dimulai dari level yang paling rendah. Kalau kita belajar di pengembangan literasi nasional, itu level 1 itu berhubungan dengan literasi, dan ini kegiatannya berlangsung secara online. Jadi kami masuk ke pembatik ini melalui akun, masukkan email, kemudian kita mendaftar sebagai peserta. Kemudian dari peserta itu kita harus mengikuti kelas dan ikuti aktivitas, dan pada tahap akhirnya ada post test di situ. Jadi level 1 itu berisi literasi, kemudian level 2 itu ada implementasi. Literasi tentu saja berhubungan dengan teori-teori yang berhubungan dengan pembatik. Di situ diajarkan materi-materi tentang pengenalan TIK itu secara umum, kemudian kembali ke pembelajaran. Dan secara umum, istilah kalau misalnya kita kuliah itu ada mata kuliah, itu disampaikan oleh langsung Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, itu Mas Nadiem. Jadi sebelum kita masuk ada kuliah umumnya, kita buka YouTube-nya, keluarlah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Kemudian berikutnya dari Pusdatin, kemudian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan kegiatan ini secara nasional, artinya tidak terbatas hanya pada guru PNS, guru GTT, PTT pun itu boleh ikut. Ya, artinya tidak tertutup kemungkinan kita bisa mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian itu secara bebas, karena ini online sifatnya. Silakan kita buka situsnya, maka akan keluar. Kemudian yang ketiga itu ada kreasi. Nah, di kreasi ini kemarin saya dan Ibu Handika membuat video praktik baik seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi, dan itu diupload, kemudian dikirimkan melalui YouTube. Bisa masuk ke akun YouTube secara global, maupun bisa juga masuk ke akun YouTube melalui Ruang Guru, dan kebetulan kita juga sudah punya akun Ruang Guru, jadi boleh masuk ke situ. Dan yang tahap terakhir itu ada sosialisasi dan kolaborasi serta berbagi. Jadi di sini ada penyampaian secara umum, kemudian ada kegiatan kolaborasi itu bekerja sama, dan kebetulan saya bekerja sama dengan Ibu Handika. Kemudian ada kegiatan berbagi ini mungkin penyampaian informasi bahwa pembelajaran di kelas itu tidak hanya menggunakan media papan tulis dan spidol, tapi juga menggunakan media-media elektronik. Ada khususnya itu mungkin teknologi informasi dan komunikasi. Dan secara kalau kita jelas balik, sebenarnya semenjak internet itu sudah booming dan anak-anak menggunakan gawai sebagai alat komunikasi, itu sebenarnya sudah menggunakan teknologi, hanya mungkin belum terstruktur seperti yang disajikan oleh pembatik ini, pembelajaran berbasis TIK. Karena dalam TIK itu ada fitur-fitur rumah belajar yang memang sudah disediakan. Jadi kita bisa menggunakan sumber belajar. Sumber belajar itu sudah disusun sesuai dengan kurikulumnya, bentuknya terstruktur. Di situ bisa kita buka gambar, mungkin kalau biologi ada gambar, kalau mungkin seperti kata Pak Kepala Sekolah tadi, kalau pelajaran sosiologi itu ada video, pelajaran sosial lainnya ada video, kemudian ada animasi, kemudian ada simulasi, dan evaluasi, serta ada permainan. Nah, di kreasi kemarin memang ada pilihan, kami disuruh membuat ada audio, ada video, ada animasi, dan ada edu game.
Jadi silakan peserta memilih kira-kira apa yang akan dibuat untuk di level 3 sampai masuk ke level 4. Jadi di situ banyak mungkin pembelajaran secara pengetahuan yang saya dapatkan. Kemudian ada juga disebut dengan kelas maya. Nah, kelas maya ini ada Learning Management System (LMS). Ya, mungkin kalau yang guru yang pernah ikut PPG ya itu ada istilah. Terima kasih Pak. Ya, Pak. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah berkenan memberikan sambutan. Saya lanjutkan. Kemudian ada kelas maya, itu ada Learning Management System, kemudian pembelajaran virtual. Ya, mungkin kalau misalnya kita mengenal ada Zoom, salah satunya itu, ya kan? Zoom meeting, kemudian Google Meet. Ya, banyak istilah-istilah virtual yang mungkin kalau untuk S1 kayaknya nggak asing lagi, apalagi yang tamat terbaru, kemudian yang ikut kegiatan PPG, kemudian mungkin waktu kuliah ada PPL. Nah, kemudian di situ guru juga dapat memberikan materi agar materi itu bisa sampai kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Itu disebut dengan kelas maya. Yang berikutnya ada bank soal. Jadi di sini fitur belajar juga menyediakan bank soal yang isinya tentu saja sesuai dengan materi-materi aja. Jadi kita tinggal mengutip mana yang kita perlukan, mana yang mau kita berikan kepada siswa dan sebagainya. Kemudian ada laboratorium maya. Nah, mungkin ini untuk pelajaran-pelajaran eksak yang membutuhkan eksperimen. Itu Pak Moderator, kebetulan kan fisika. Nah, jadi bisa digunakan laboratorium maya. Dan pada kegiatan ini kita bisa menggunakan silakan kita buka rumah belajar, itu akan tersedia berbagai fitur yang mau kita gunakan. Jadi di sini memudahkan kita sebagai guru dan siswa sebagai murid. Jadi ada kegiatan yang mungkin bisa memancing keingintahuan siswa lebih banyak, lebih baik, dan tentu saja mungkin mudah dimengerti. Ya, jadi saya harapkan kepada rekan-rekan, jika ingin tahu lebih banyak pembatik itu apa, silakan buka, cari di Google pembatik, kemudian buka isinya apa saja, dan yang berminat mengikuti pelatihan pun supaya lebih tahu isinya seperti apa dan bagaimana prosesnya, silakan ikuti kegiatan tersebut. Ya, karena saya rasa Bapak Ibu juga udah paham IT itu seperti apa, kemudian rasanya sarana dan prasarana juga sudah dimiliki, kemudian jaringan juga sudah bagus ya, tinggal isi kuota aja paling penting. Mungkin kalau tidak ada wifi ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kegiatan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan dimengerti. Kemudian tentu saja bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Anda. Terima kasih kepada Bu Hermes Faris SPT yang sudah dengan berapi-api luar biasa menyampaikan sosialisasi, kolaborasi tentang apa itu pembelajaran berbasis TIK atau yang disingkat dikenal dengan istilah pembatik. Baik, untuk itu kita beri aplaus sebagai apresiasi kepada pemateri kita hari ini. Baik hadirin sekalian yang berbahagia, kita tiba di acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama melapaskan lapas hamdalah. Saya selaku moderator berbanyak maaf, salah dan hilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.